Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM 2310113310. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dengan NIM 231011322223. Perkenalkan, nama saya Juriyah dengan NIM 231011322213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2023. Mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu, Dr. Ananda Setiawan MPD. Oke, di sini kami akan menjelaskan yaitu usaha kecil dan menengah dengan bidang kuliner yaitu makanan kebab. Yang pertama, pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam mengembangkan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM. Yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Yang kedua, kriteria UMKM. Kriteria UMKM terbagi menjadi 3. Yang pertama, usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha atau perseorangan. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka 300 juta sampai 2,5 triliun. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seorang lembaga atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga, peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM berada di berbagai tempat dan juga menjangkau berbagai daerah yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa. Kemudian, UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. Merupakan hal yang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor ekonomi. Selain itu, UMKM juga berperan dalam perluasan kesepakatan kerja seiring dengan terus meningkatnya angka penduduk di Indonesia. UMKM menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas individu. Selain dapat menyerap tenaga kerja, UMKM bisa menjadi pendorong bagi masyarakat lain untuk ikut bersaing sehingga menciptakan usaha dan peluang baru bagi masyarakat lain. 4. Contoh UMKM di Indonesia.
1. UMKM di bidang kuliner. Usaha di bidang kuliner memang tidak ada habisnya. Kita bisa berkreasi dengan berbagai macam ide untuk mengembangkan bisnis tersebut. Begitu pula dengan UMKM. Banyak sekali jenis UMKM dalam bidang kuliner. 2. UMKM di bidang kecantikan. Kosmetik adalah salah satu yang sangat diperlukan. Tidak hanya berkaitan dengan make up, namun juga skincare yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain ini, banyak muncul jenis-jenis kosmetik yang merupakan UMKM. 3. UMKM di bidang fashion. Bidang fashion juga selalu berkembang mengikuti tren atau zamannya. Pakaian adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisnis jual beli pakaian selalu ramai. Oleh karena itu, banyak sekali UMKM yang membuka usaha pakaian rumahan. 4. UMKM di bidang agribisnis. Beberapa waktu ini banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan bidang agribisnis. Salah satu contoh yaitu dengan tanaman hias. Banyak sekali masyarakat yang mulai mencari tanaman hias untuk koleksi. 5. UMKM di bidang otomotif. Meski terlihat sulit, tetapi kini sudah banyak UMKM yang menjajal dunia otomotif. Tidak selalu mengenai mesin, usaha-usaha yang banyak dirintis UMKM di bidang ini seperti bengkel, tempat pencuci motor atau mobil, rental mobil atau motor, sampai usaha jual beli barang-barang yang dibutuhkan oleh kendaraan. Contoh UMKM kebab. 1. Pengertian kebab. Kebab sendiri adalah makanan khas yang berasal dari Turki berupa kulit tortilla yang diisi dengan daging, sayur, aneka saus, dan dipanggang setelahnya. Daging yang digunakan dalam makanan kebab biasanya berupa sapi, kambing, atau unta. Umumnya kebab di Indonesia menjual daging sapi sebagai isiannya. Kebab tidak hanya booming di negara Timur Tengah saja, melainkan ke seluruh dunia seperti Cina, Jepang, Amerika, Eropa, dan juga di negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Sejarah kebab. Pada abad ke-8, kebab diperkirakan menyebar di Persia ke seluruh wilayah Timur Tengah dan sampai juga ke India. Pada abad ke-15, pada awal kebab disajikan dalam bentuk bola daging ayam atau daging domba cincang. Saat masuk ke abad ke-16, para tentara Turki mulai mempopulerkan makanan ini ke seluruh dunia. Jadi pada dasarnya kebab ini tidak benar-benar lahir di Turki, melainkan di Persia. Tetapi tentara Turki yang lebih banyak mempopulerkannya. Nama kebab ini pun konon berasal dari diksi Persia, kabab, yang memiliki arti makanan yang ditusuk dan dipanggang. Dalam beberapa literatur sejarah, banyak tentara Turki yang menggunakan pedang mereka untuk mengiris daging panggang. Hal ini yang kemudian membuat kebab dikenal sebagai makanan khas Timur Tengah, khususnya Turki. 3. Analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kelebihan. Kebab merupakan makanan yang praktis dan mudah dimakan. Kebab bisa dijadikan makanan grab and go yang cocok di sela-sela aktivitas. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Kebab juga dapat mengandung lemak yang tinggi jika tidak diolah dengan baik. Ketiga, opportunities atau peluang. Salah satu peluang tersebut terletak pada inovasi dalam variasi rasa dan isian kebab. Dengan menciptakan variasi baru yang unik, kebab bisa tetap menarik minat para penikmat makanan. Yang ketiga, threats atau ancaman. Ancaman terbesar yang bisa dihadapi kebab adalah persaingan dengan makanan-makanan lainnya. Saat ini, pasar kuliner penuh dengan variasi makanan yang menggiurkan, sehingga kebab harus berjuang untuk tetap relevan dan diminati oleh konsumen. Selain itu, perubahan pola hidup dan preferensi konsumen juga menjadi ancaman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.